Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, Jason, di masa pandemi ini gimana nih pola makan kamu gimana? Karena tuh ternyata ya, ini ada fakta mengejutkan, Jess. Fakta mengejutkan apa tuh? Ya, ternyata di masa pandemi COVID-19 ini pengidap diabetes di Indonesia ini mengalami kenaikan 6,2%. Nah, 6,2%. Kalau kamu tanya pertanyaan tadi, pola makan ya selama pandemi ini mungkin beda ya sama sebelum-sebelumnya karena lebih banyak juga aktivitas yang dilakukan di rumah, terbatas di luar. Jadi mungkin makannya agak lebih banyak nih kayaknya nih. Nah, terkait dengan hal ini nih pemirsa, kita lihat datanya bahwa Indonesia ternyata berstatus waspada diabetes karena menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tinggi. Hal itu berdasarkan data dari International Diabetes Federation. Prevalensi pasien pengidap diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes pada tahun 2020. Nah ya, menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045. Ini prediksi ya, Jess ya. Dengan data ini, 1 dari 25 jumlah penduduk di Indonesia atau 10% dari penduduk Indonesia ini mengalami diabetes. Waduh, ini harus jadi warning ya. Tentunya pola makan dan juga pola hidup harus kembali ke pola hidup yang sehat seimbang. Nah, pemirsa, lalu apa sih yang membuat masyarakat Indonesia ini banyak yang mengidap diabetes? Dan gimana tips menjalankan puasa bagi pengidap penyakit diabetes? Ya, kita langsung saja tanyakan dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Wisman dari Wisnu, yang akan kita sapa langsung. Selamat pagi, Dr. Wisman. Selamat pagi, Jason dan Yadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dokter di Selamat Pagi Indonesia. Ini langsung saja dokter, terkait dengan fakta tadi, ternyata angka diabetes di Indonesia selama pandemi ada kenaikan nih dokter. Kalau dokter melihat sendiri, ini ada yang salahnya di mana nih dokter? Pola hidup masyarakatnya yang jadi kemudian salah, pola makannya, atau seperti apa nih dokter? Ya, memang salah satu peran terbesar terjadinya diabetes itu kan karena orangnya inaktivitas. Nah, kita tahu dalam pandemi ini kita banyak work from home ya. Dengan banyaknya work from home tentu aktivitas juga jadi lebih sedikit lagi. Yang tadinya udah nggak pernah olahraga ditambah sekarang jarang bergerak juga gitu ya. Jadi memang angka untuk kejadian diabetes yang baru itu lumayan meningkat pada saat pasien-pasien kita ini jarang bergerak. Karena orangnya jadi makin gemuk, makannya juga apalagi sekarang tinggal pencet aja ya di HP gitu ya. Jadi makin inaktivitas ditambah pemasukannya juga jadi lebih banyak makannya maksud saya. Sehingga kemungkinan untuk menjadi diabetes itu menjadi lebih besar. Jadi pandemi ini sangat-sangat membuat pasien-pasien saya kondisinya menjadi lebih tidak baik lagi. Untuk yang belum jadi diabetes, yang sudah diabetes kontrolnya juga jadi lebih sulit karena mereka jarang bergerak. Begitu kira-kira secara singkatnya. Nah, memang kegiatan ini sangat berpengaruh atau aktivitas ini berpengaruh terhadap metabolisme kita juga ya, jadi hingga mempengaruhi diabetes. Nah, gimana sih dok caranya ini mengenali diri kita, aku tuh kena diabetes atau enggak ya? Gejala-gejalanya tuh apa sih untuk mengetahui kita punya penyakit diabetes? Ya. Kalau dulu kan kita tahunya orang diabetes itu yang udah sepuh-sepuh ya, yang sudah tua-tua gitu. Jadi udah 60 tahun gitu. Jadi kita masih muda-muda masih cuek. Tapi jangan salah, sekarang pasien-pasien saya ini banyak yang muda-muda. Tapi yang muda ini coba lihat ya, apakah ada kegemukan. Jadi utung sendiri tuh kalau bisa IMT-nya ya, tinggi badan, berat badan harus diukur secara berkala. Kalau Anda overweight atau obese itu masuk dalam Anda faktor resiko. Kemudian orang tua Anda itu diabetes atau bukan. Anda punya hipertensi atau kolesterol tinggi itu juga merupakan suatu faktor risiko. Ditambah lagi Anda pernah melahirkan lebih dari 4 kilo. Kalau Anda ada kondisi-kondisi ini, kemudian perhatikan badannya. Anda sering kencing nggak? Setelah itu Anda jadi lapar terus tidak? Anda sering minum nggak? Jadi haus terus gitu ya. Ditambah berat badannya turun. Padahal udah diet mati-matian selama ini nggak turun-turun, tapi dia tiba-tiba turun sendiri nggak pakai diet. Nah kalau ada tanda-tanda seperti itu, ditambah Anda punya faktor risiko yang saya sebutkan di atas, Anda sangat berisiko untuk kena diabetes. Segera ke dokter, segera cek laboratorium gitu. Jadi yang paling gampang tuh kita sebutnya 3P.
poliuri, ya banyak kencing, polidipsi, banyak haus, dan polifagi, banyak lapar, serta berat badan turun. Itu yang paling spesifik. Kalau ada, segera cek. Oke, jadi gejala-gejala tersebut, tanda-tanda itu harus kemudian dikenali. Kalau sudah ada tanda-tanda itu muncul, baru harus langsung melakukan pemeriksaan di laboratorium, begitu dokter ya. Nah dokter, ini saya mau mengaitkan terkait dengan diabetes dan juga sekarang kan lagi bulan puasa nih. Banyak juga yang kemudian orang-orang yang mengidap diabetes harus menjalani ibadah puasa. Apa sih sebenarnya yang harus mereka perhatikan supaya puasanya tetap lancar, tapi imunitas fisiknya juga tetap terjaga? Baik, ya ini penting ya. Sebenarnya kan nggak harus yang puasa, nggak harus yang diabetes ya. Orang kalau puasa pengennya tetap fit gitu. Tapi kalau orang diabetes lebih spesial memang kondisinya. Yang pertama sebenarnya ini udah agak telat sih. 1-2 bulan sebelumnya tuh pasien harus ke dokter dulu. Karena biasanya ada perubahan dari dosis obat, bahkan ada obat yang di stop dulu pada saat berpuasa. Nah itu harus dilakukan dulu sebenarnya. Kalau belum sempat, segera deh konsul ke dokter. Karena takutnya pasiennya gula darahnya rendah sekali pada saat puasa. Kan konsumsi kita jadi bolong ya, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore itu nggak ada masukan sama sekali. Ada yang nggak ngerti jadinya obatnya tetap diminum. Nah itu nanti gulanya drop. Jadi itu jangan sampai terjadi. Kemudian makan minum harus cukup. Jadi jangan gara-gara puasa minumnya jadi lebih sedikit, makannya juga jadi males. Nah itu akan membuat kita pada saat berpuasa nggak fit. Terutama minum ya, minumnya jangan es teh manis gitu ya, minumnya kalau bisa air putih sebanyak-banyaknya, kecuali ada kondisi tertentu ya, misalnya gagal jantung, gagal ginjal, nah itu nggak boleh minum banyak. Tapi secara umum minumlah sebanyak-banyaknya, paling tidak 2-3 liter. Kemudian aktivitas fisik jangan berhenti, jangan tidur aja walaupun berpuasa dan orangnya juga diabetes, tetap aktivitas fisik seperti biasa. Kalau bisa olahraga lakukan terus, yaitu di dekat berbuka puasa atau setelah buka. Kalau nggak sempat olahraga ke gym atau olahraga di rumah, ingat tarawih. Kita punya tarawih. Tarawih itu apalagi kalau pakai 23 rakaat ya, itu jatuhnya adalah olahraga. Jadi dengan melakukan tarawih setiap malam, itu Anda sudah berolahraga. Sudah cukup banyak kalori, bisa sampai 200-an kalori terbuang pada saat Anda melakukan tarawih, terutama yang 23 rakaat. Ya yang 11 rakaat juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau 23 lebih banyak lagi kalori yang keluar. Jadi itu sudah olahraga. Dan hati-hati atau kenali tanda-tanda Anda sedang gula darah rendah atau gula darah tinggi. Jadi jangan menganggap kalau puasa itu gula darahnya yang paling takut itu rendah aja. Gula darah tinggi juga banyak. Itu loh, pada saat iftar, pada saat buka puasa, makanya takjilnya kebanyakan. Sehingga kadang bahkan bisa sampai 300-an gulanya. Itu juga jangan sampai. Kenali tanda-tandanya, terutama yang hipo. Lemas, keringat dingin, udah kelenyengan, udah deh, buka aja. Ya, kalau bisa cek dulu. Jadi ceknya lebih sering. Kira-kira sebagai garis besar seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, ternyata tarawih juga bisa membantu kita untuk menggantikan olahraga ya. Harus rajin-rajin sholat, beribadah. Nah, Dok, di buka puasa biasanya di iftar itu kan selalu menunya beragam, selalu yang manis-manis. Kan juga katanya berbukalah dengan yang manis. Ini yang tempting ya mungkin. Nah, tapi kalau misalnya di masa kalau si penderita diabetes itu sebenarnya harus makannya seperti apa, Dok? Boleh dikasih tipsnya dong, Dok? Kalau makan sih ya sebenarnya, kalau apalagi tanyanya sama saya makan apa aja boleh, tapi tertakar ya. Ya kan buka juga nggak mungkin langsung pakai durian gitu kan ya, enggak ya. Buka dengan yang manisnya itu cukup dengan kurma. Kenapa kurma? Kurma itu adalah mengandung karbohidrat yang baik yang langsung bisa diserap sebagai tenaga. Jadi yang tadinya lebih dari 12 jam lemas, begitu makan kurma itu langsung cereng lagi gitu, langsung on lagi, langsung punya tenaga lagi karena dia cepat gitu ya, bisa dipakai sebagai sumber energi. Nah setelah itu, tapi kurmanya juga jangan terlalu banyak. Kita cukup pakai kalau yang besar-besar sampai 3 itu boleh. Kalau yang kecil-kecil kurma ajwa itu bisa sampai 5 lah, masih boleh deh. Nah setelah makan itu kemudian Anda sholat maghrib. Ini hanya saran ya, tapi kalau yang langsung makan juga boleh. Jadi setelah itu Anda langsung sholat maghrib setelah buka dengan kurma tadi. Habis sholat maghrib baru Anda makan besar. Nah pada saat makan besar itu Anda disarankan untuk minum obat-obatan yang disarankan oleh dokter sebelumnya. Jangan makan obatnya di saat makan kurma.
terlalu sedikit kalori yang masuk. Jadi minum obat atau suntikan obat-obatannya itu pada saat Anda berbuka puasa dengan yang makan besar, yang disarankannya setelah sholat maghrib. Ada juga yang makan besarnya setelah sholat tarawih, itu juga boleh. Artinya obat-obatannya ya diminum atau disuntikannya pada saat setelah tarawih. Kira-kira seperti itu. Oh, terutama juga pada saat sahur. Jangan sahurnya jam 2 pagi. Sahurnya sedekat mungkin dengan imsak. Jadi jam 4, ya udah deket-deket imsak lah ya, 4:05 gitu. Nah itu sahurnya sedekat mungkin supaya lebih kuat itu puasanya. Kalau yang dimakan nggak terlalu jauh jaraknya. Kira-kira begitu. Jadi boleh ya, makan kurma boleh. Minumnya kalau bisa ya air putih aja gitu ya. Karena kalau makin banyak Anda minum manis-manis, makin cepat rasa haus. Akhirnya jadi minum sirup aja. Nggak makan betul ya. Jadi minumnya air putih, kalau mau air teh hangat juga boleh, kasih gula juga boleh sedikit, tapi nggak terlalu banyak gulanya. Oke, Gitu kira-kira. yang manis benar boleh, kurma boleh, gula pun boleh, tapi harus tertakar ya dokter ya, dan harus juga diimbangi dengan aktivitas fisik. Sekali lagi terima kasih Dr. Wisman sudah memberikan pencerahan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami segera kembali.